Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang sedang menonton malam ini. Semoga Allah selalu menjaga kalian, memberi kesehatan yang baik, rezeki yang berkah, dan hati yang selalu damai. Buat kalian yang lagi capek, lagi sabar menunggu jawaban doa, atau lagi berjuang bangkit dari masa sulit, semoga malam ini Allah kirimkan sedikit kehangatan lewat cerita yang akan kita saksikan bersama. Ini adalah kisah tentang seorang supir taksi online biasa bernama Andi, dan seorang wanita bule cantik bernama Emily yang hidupnya hampir hancur karena trauma dan ancaman. Cerita dimulai dari satu malam hujan deras di pinggir jalan Jakarta. Satu keputusan kecil yang mengubah hidup dua orang selamanya. Dari ketakutan, air mata, penyelamatan, sampai akhirnya, sebuah keluarga kecil yang lahir dari cinta yang paling tulus. Semoga cerita ini bisa mengingatkan kita. Kadang penyelamat hidup kita datang dalam bentuk yang paling sederhana. Dan Allah selalu menulis akhir yang indah untuk orang-orang yang tetap memilih berbuat baik meski tak ada yang melihat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Semoga kisah Andi dan Emily malam ini jadi pengingat manis buat kalian semua, bahwa harapan itu selalu ada, bahkan di malam yang paling gelap sekalipun. Yuk, kita mulai ceritanya. Semoga berkah untuk kita semua. Namaku Andi. Usiaku baru 30 tahun. Tapi rasanya hidupku sudah terlalu panjang untuk orang seusia aku. Aku tinggal sendirian di sebuah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta Selatan. Rumah bercat hijau pudar dengan atap seng yang selalu berisik tiap hujan turun. Orang tuaku sudah tiada sejak aku SMP, meninggalkan aku dan adik perempuan yang kini sudah berkeluarga di Semarang. Sejak itu, aku belajar hidup sendiri. Pagi sampai malam aku nyetir taksi online. Mobil Avanza Silver tahun 2015 yang sudah aku cicil bertahun-tahun. Hidupku sederhana, makan seadanya, tidur secukupnya, dan menabung sedikit demi sedikit untuk hari tua yang entah kapan datang. Aku bukan orang yang suka mengeluh. Aku tahu banyak orang di luar sana lebih susah. Tapi kadang malam-malam, saat aku pulang ke kontrakan sepi dan hanya ditemani suara kipas angin yang berderit, aku merasa kosong. Tidak ada yang menungguku di rumah. Tidak ada yang bertanya aku sudah makan atau belum. Tidak ada yang memanggil namaku dengan lembut. Aku hanya punya rutinitas. Bangun, mandi, nyetir, makan, tidur, ulang lagi besok. Begitu terus, seperti roda yang berputar tapi tidak pernah sampai kemana-mana. Malam itu, hujan turun sangat deras. Langit Jakarta seperti robek, air mengguyur tanpa ampun. Jalanan banjir di mana-mana. Lampu-lampu kota berkedip lemah di balik tirai air. Aku baru saja mengantar penumpang terakhir di daerah Cilandak. Sudah lewat jam 11 malam. Aku sebenarnya ingin cepat pulang, mandi air hangat, lalu tidur. Tapi perutku keroncongan, jadi aku memutuskan mampir ke warung nasi goreng langganan di dekat rumah kontrakan. Saat mobilku melaju pelan di jalan kecil yang gelap, aku melihat sesuatu yang aneh. Di pinggir jalan, di bawah lampu jalan yang kuning dan berkedip-kedip, ada seorang wanita berdiri sendirian. Dia basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambutnya pirang keemasan, panjang sampai pinggang, menempel di punggungnya karena hujan. Kulitnya putih sekali, seperti porselen, berbeda jauh dengan orang-orang di sekitar sini. Dia memakai dress putih tipis yang sudah kotor dan robek di beberapa bagian. Tubuhnya gemetar hebat, tangannya memeluk dirinya sendiri, tapi matanya liar, biru terang, dan penuh ketakutan. Dia berjalan tanpa arah, kadang berhenti, kadang berlari kecil, kadang berteriak pelan dengan bahasa yang aku tidak pahami. Orang-orang yang lewat hanya melirik sekilas lalu buru-buru pergi. Di Jakarta, melihat orang aneh di jalan malam hari bukan hal baru. Banyak yang takut ikut campur. Tapi aku tidak tahu kenapa. Hatiku langsung sakit melihatnya. Dia seperti boneka rusak yang ditinggalkan di tengah badai. Aku memperlambat mobil. Jantungku berdegup kencang. Aku bukan orang pemberani. Aku bahkan takut kalau ada penumpang mabuk yang marah-marah. Tapi wanita itu, dia terlihat begitu rapuh. Aku melihat dia tersandung, jatuh ke aspal yang basah, lalu bangun lagi sambil menangis tanpa suara. Air hujan bercampur air matanya mengalir di pipinya yang pucat. Aku tidak bisa berpura-pura tidak melihat. Aku meminggirkan mobil, mematikan mesin, lalu membuka payung hitamku. Hujan masih deras, angin kencang membuat payung hampir terbalik.
Aku mendekatinya pelan-pelan, takut dia lari atau malah menyerang. Tapi dia hanya berdiri di tempat, memandangku dengan mata besar yang kosong. Dekat sekali, aku baru sadar betapa cantiknya dia. Wajahnya seperti model di majalah luar negeri, hidung mancung, bibir penuh, tapi ekspresinya seperti orang yang sudah menyerah pada dunia. Dia mulai berbicara, suaranya kecil dan gemetar, campuran bahasa Inggris dan kata-kata yang tidak jelas. Aku hanya mengerti sedikit, "Help, they're coming, please." Sisanya terdengar seperti bisikan orang ketakutan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya berdiri di depannya, memayungi dia dengan payungku, membiarkan hujan membasahi punggungku sendiri. Di sekitar kami, hanya ada suara hujan dan petir sesekali. Jalanan sepi, tidak ada yang peduli. Aku memandang wajahnya yang penuh luka kecil, mungkin dari jatuh tadi. Ada memar biru di lengannya, seperti bekas cengkeraman kasar. Aku tahu dia dalam bahaya. Bukan hanya bahaya hujan dan dingin, tapi bahaya yang lebih gelap. Aku tidak tahu ceritanya, tapi aku bisa merasakan ketakutannya menular ke dalam dadaku. Aku membuat keputusan yang mungkin bodoh. Aku melepas jaketku yang tebal, lalu memakaikannya ke pundaknya. Dia tidak menolak. Tubuhnya dingin sekali saat tanganku menyentuh lengannya. Aku membantunya masuk ke mobil, duduk di kursi depan. Dia tidak melawan, hanya menunduk, rambut pirangnya menutupi wajahnya. Aku menutup pintu, lalu masuk ke kursi supir. Hujan masih mengguyur keras di atap mobil. Aku menstarter mobil, tapi tidak langsung jalan. Aku memandangnya lagi. Dia masih gemetar, tangannya memegang jaketku erat-erat seperti itu satu-satunya yang membuatnya tetap waras. Aku tidak tahu harus membawanya kemana. Ke kantor polisi, rumah sakit jiwa, atau ke kontrakanku yang kecil itu. Aku tahu ini gila. Aku bukan pahlawan. Aku cuma supir taksi biasa yang bahkan tidak punya cukup uang untuk perbaiki AC mobil. Tapi malam itu, di tengah hujan yang tidak mau berhenti, aku memutuskan untuk membawa dia pulang. Bukan karena aku berharap apa-apa. Bukan karena dia cantik. Tapi karena aku tahu, kalau aku meninggalkannya malam ini, aku tidak akan bisa tidur lagi seumur hidup. Mobilku melaju pelan meninggalkan tempat itu. Di kaca spion, aku masih bisa melihat lampu jalan kuning yang berkedip, dan bayangan wanita bule cantik yang hampir hilang dalam kegelapan. Namanya, aku belum tahu. Ceritanya, aku belum mengerti. Tapi mulai malam itu, hidupku yang biasa-biasa saja berubah selamanya. Andi membawa Emily ke kontrakan kecilnya di daerah Bintaro Sektor 9. Rumah itu hanya satu kamar tidur, ruang tamu kecil, dan dapur sempit. Begitu sampai, Andi langsung menyalakan lampu dan membuka pintu lebar-lebar supaya Emily bisa masuk. Emily masih diam, hanya memandang sekeliling dengan mata besar yang penuh waspada. Jaket Andi masih dipakainya, basah dan berat. Andi mengambil handuk bersih dari lemari, lalu memberikannya tanpa banyak bicara. Emily mengangguk pelan dan menggosok rambutnya yang masih meneteskan air. Malam itu Andi tidak tidur. Ia duduk di kursi plastik di depan pintu, memandang jalan kecil yang masih diguyur hujan. Emily tidur di kamar, pintunya dibiarkan terbuka sedikit supaya Andi bisa melihat kalau tiba-tiba ada yang salah. Andi tidak tahu kenapa ia begitu khawatir. Ia hanya merasa ada sesuatu yang besar sedang mengintai wanita itu. Pagi harinya hujan sudah reda, tapi langit masih mendung. Andi bangun lebih awal, membeli sarapan di warung sebelah, nasi uduk, telur dadar, dan teh manis hangat. Ia meletakkan makanan di meja kecil, lalu mengetuk pintu kamar pelan. Emily keluar dengan wajah yang masih pucat, tapi matanya sudah sedikit lebih tenang. Ia duduk, makan pelan-pelan, dan menghabiskan semuanya tanpa sisa. Andi lega melihat itu. Hari pertama mereka lewat dengan tenang. Emily lebih banyak diam di sofa, memandang keluar jendela. Andi tetap bekerja seperti biasa, tapi ia matikan aplikasi taksi online supaya bisa pulang cepat. Setiap kali ia masuk rumah, ia selalu cek dulu apakah Emily masih ada di tempatnya. Emily tidak pernah pergi kemana-mana. Ia hanya duduk, kadang memeluk lutut, kadang menutup telinga sendiri seolah mendengar suara yang tidak ada. Malam ketiga, kejadian itu datang. Andi baru saja pulang dari mengantar penumpang di daerah Pondok Indah.
Jam menunjukkan pukul 10 lewat. Ia memarkir mobil di gang sempit depan kontrakan, lalu turun sambil membawa plastik berisi mie goreng bungkus untuk makan malam. Saat ia mendekati pintu, ia merasa ada yang aneh. Lampu luar rumahnya mati, padahal tadi pagi masih menyala. Ia mempercepat langkah. Begitu ia membuka gerbang kecil, ia langsung melihat dua mobil hitam terparkir di ujung gang. Lampu mobil dimatikan, tapi mesin masih menyala. Dari dalam salah satu mobil, ada cahaya rokok yang menyala terang lalu padam. Andi langsung tahu ini bukan orang biasa. Jantungnya berdegup kencang. Ia bergegas masuk rumah tanpa menoleh lagi. Di dalam, Emily sudah berdiri di tengah ruang tamu. Wajahnya pucat sekali, tangannya gemetar. Ia memandang pintu dengan mata lebar. Andi langsung mengerti. Mereka sudah datang. Tanpa pikir panjang, Andi mengunci pintu depan, lalu menutup semua jendela dengan rapat. Ia mematikan semua lampu di dalam rumah. Rumah jadi gelap gulita, hanya ada cahaya kecil dari lampu taman tetangga yang masuk lewat celah-celah. Andi mengambil ponselnya, jari-jarinya gemetar saat menekan nomor polisi. Ia tidak berani bicara keras, hanya berbisik melapor ada orang mencurigakan di depan rumahnya. Tak sampai 5 menit, suara ketukan keras terdengar di pintu depan. Ketukan itu berulang-ulang, semakin keras. Lalu ada suara orang menendang pintu. Emily langsung memeluk Andi erat-erat, tubuhnya bergetar hebat. Andi memeluknya balik, lalu menariknya ke belakang rumah, ke arah dapur kecil yang ada pintu belakangnya. Mereka berdua bersembunyi di balik lemari dapur. Andi mematikan ponsel supaya tidak ada bunyi. Di luar, suara orang-orang itu semakin jelas. Mereka berbicara dalam bahasa Inggris campur aksen asing, tapi Andi bisa menangkap kata "find her" dan "quick". Pintu depan akhirnya jebol. Andi mendengar langkah kaki berat masuk ke dalam rumah. Lampu senter menyapu-nyapu ruangan. Andi menahan napas. Emily menutup mulutnya sendiri dengan tangan, air mata mengalir tanpa suara. Mereka berdua meringkuk di sudut gelap, hanya berjarak beberapa langkah dari orang-orang itu. Andi memegang gagang pisau dapur kecil yang ia ambil dari laci, meski tangannya gemetar hebat. Ia tidak tahu bisa bertarung atau tidak. Tapi ia tahu ia tidak akan membiarkan mereka menyentuh Emily lagi. Tiba-tiba terdengar sirene polisi dari kejauhan. Lampu biru merah mulai berkedip di gang. Orang-orang itu langsung panik. Langkah kaki mereka berlari keluar, pintu depan dibanting keras, lalu suara mobil melaju kencang meninggalkan tempat itu. Andi tetap diam di tempatnya sampai benar-benar yakin mereka pergi. Baru setelah polisi datang dan memeriksa rumah, Andi keluar dari persembunyian. Pintu depannya rusak parah, beberapa barang terbalik, tapi mereka berdua selamat. Polisi mencatat laporan, memotret kejadian, lalu berjanji akan tingkatkan patroli di daerah itu. Setelah polisi pergi, Andi hanya berdiri di tengah ruang tamu yang berantakan, memandang Emily yang masih duduk di lantai dengan lutut ditekuk. Malam itu Andi tidak tidur lagi. Ia memperbaiki pintu seadanya dengan paku dan kayu sisa, lalu memasang rantai tambahan. Emily duduk di sofa, memandang Andi bekerja tanpa berkedip. Ada memar baru di lengannya, mungkin karena terlalu kuat memeluk lutut tadi. Andi mengambil obat merah dan kapas, membersihkan luka itu pelan-pelan. Emily tidak bergerak, hanya membiarkan. Setelah semua selesai, Andi duduk di sebelah Emily. Mereka berdua diam lama sekali. Rumah kembali sunyi, hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan. Andi tahu, mulai sekarang hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Orang-orang itu pasti akan kembali. Tapi saat ia melirik Emily yang sekarang tertidur lelah di sofa dengan wajah lebih tenang, Andi tahu satu hal pasti. Ia tidak akan menyerahkan wanita ini pada siapapun. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andi merasa ia punya alasan untuk melindungi seseorang dengan nyawanya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan pelan dan penuh kehati-hatian. Andi memasang kunci ganda di pintu depan dan belakang, juga memasang lampu sensor di halaman kecil. Ia tidak lagi mengaktifkan aplikasi taksi online sampai larut malam. Pulang sebelum maghrib jadi aturan baru. Emily tetap tinggal di kontrakan itu, tidur di kamar sempit yang dulu milik Andi. Sementara Andi sendiri tidur di sofa ruang tamu dengan bantal tipis dan selimut lusuh. Emily masih sering terlihat seperti orang linglung.
Pagi hari ia bisa duduk berjam-jam di depan jendela, memandang motor dan mobil yang lewat tanpa benar-benar melihat. Kadang ia tiba-tiba menangis tanpa suara, air mata mengalir deras sampai bajunya basah di bagian dada. Kadang ia berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu sambil menggumam kata-kata yang tidak jelas. Tangannya memeluk kepala sendiri. Andi tidak pernah memaksa ia bicara. Ia hanya memperhatikan, memberi ruang, dan selalu menyediakan segelas air putih di meja kalau tiba-tiba Emily butuh. Suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, Andi terbangun karena mendengar suara pecahan gelas. Ia langsung bangun dan berlari ke dapur. Emily berdiri di sana sendirian, kaki telanjang di atas lantai yang penuh serpihan gelas. Darah menetes pelan dari telunjuknya yang terluka. Matanya kosong, seperti orang yang baru saja bermimpi buruk tapi belum sepenuhnya sadar. Andi langsung mengambil sapu, membersihkan lantai, lalu mengangkat Emily pelan dan membawanya ke sofa. Ia mengambil kotak P3K, membersihkan luka, dan memasang plester. Emily hanya diam, membiarkan semua itu terjadi. Lalu tiba-tiba ia memeluk Andi sangat erat sampai Andi merasa tulangnya seperti mau remuk. Sejak malam itu, Andi mulai mengerti sedikit demi sedikit. Emily bukan gila karena dilahirkan begitu. Ia rusak karena sesuatu yang pernah terjadi padanya. Andi menemukan foto kecil di dompet Emily yang selalu disembunyikan di bawah bantal. Foto Emily tersenyum lebar di samping seorang pria bule tinggi dengan rambut coklat. Di belakang foto ada tulisan tangan, Forever, Mark 14 Februari 2023. Andi tidak bertanya, tapi ia menyimpan foto itu kembali ke tempatnya dengan hati-hati. Hari demi hari, Andi mencoba membuat hidup Emily sedikit lebih normal. Ia membeli pakaian murah di pasar, kaos longgar, celana training, dan sandal jepit. Ia juga membeli sabun wangi dan sampo khusus rambut pirang supaya Emily merasa lebih nyaman. Setiap pagi ia masak nasi goreng sederhana dengan telur ceplok dan kerupuk. Emily selalu menghabiskan porsi penuh, meski makan dengan sangat pelan. Andi senang melihat itu. Setidaknya perut Emily terisi. Suatu sore, saat Andi sedang mencuci piring, Emily tiba-tiba mendekat dan berdiri di sampingnya. Ia mengambil spons, lalu mulai membantu mencuci piring tanpa diminta. Gerakannya kaku dan lambat, tapi ia melakukannya sampai selesai. Setelah itu ia mengeringkan tangan, lalu duduk di kursi makan dan menatap Andi lama sekali. Andi hanya tersenyum kecil, lalu melanjutkan membersihkan kompor. Ia tahu itu adalah cara Emily mengucapkan terima kasih. Malam hari jadi waktu yang paling sulit bagi Emily. Ia sering terbangun menjerit, badannya basah keringat dingin. Andi selalu langsung masuk kamar, duduk di lantai di samping tempat tidur, dan menyalakan lampu kecil. Ia tidak memeluk kalau Emily belum siap. Ia hanya ada di sana sampai napas Emily kembali normal. Kadang butuh setengah jam, kadang sampai 1 jam. Setelah itu Emily biasanya tertidur lagi, dan Andi kembali ke sofa dengan badan pegal-pegal. Suatu hari Andi membawa Emily ke dokter jiwa di sebuah klinik kecil di dekat stasiun Pondok Ranji. Ia sudah menabung khusus untuk biaya itu. Dokter perempuan yang ramah memeriksa Emily selama hampir 1 jam. Setelah selesai, dokter menjelaskan pada Andi bahwa Emily mengalami gangguan stres pasca trauma berat, ditambah depresi dan serangan panik. Dokter memberikan obat penenang ringan dan vitamin, juga menyarankan Emily rutin terapi. Andi mengangguk, membayar semua biaya, lalu membawa Emily pulang. Di mobil, Emily memegang tangan Andi erat-erat sepanjang perjalanan. Sejak ada obat, Emily mulai sedikit lebih tenang. Ia tidak lagi berjalan mondar-mandir sampai tengah malam. Tangisannya berkurang. Ia bahkan mulai membantu Andi melipat pakaian atau menyapu lantai. Gerakannya masih lambat, tapi matanya mulai ada cahaya kecil yang dulu hilang. Andi memperhatikan semua perubahan itu dengan hati-hati, seperti orang yang menjaga tanaman kecil yang baru tumbuh. Suatu malam, setelah makan malam sederhana berupa sayur bayam dan ikan goreng, Emily tiba-tiba mendekati Andi yang sedang duduk di sofa. Ia duduk di sebelahnya, lalu dengan gerakan pelan meletakkan kepalanya di pundak Andi. Andi membeku sejenak, takut gerakannya membuat Emily menjauh lagi. Tapi Emily tetap di sana. Napasnya teratur, tubuhnya tidak lagi gemetar. Andi akhirnya memberanikan diri mengangkat tangannya dan memeluk pundak Emily sangat pelan. Emily tidak menolak.
Malam itu mereka duduk begitu saja sampai lampu luar mati otomatis dan rumah jadi gelap. Andi tahu proses penyembuhan Emily masih sangat panjang. Mungkin bertahun-tahun. Mungkin tidak akan pernah sembuh 100%. Tapi setiap kali ia melihat Emily bisa tersenyum kecil saat mencium bau nasi goreng, atau saat ia bisa tidur tanpa terbangun menjerit, Andi merasa semua capek dan khawatirnya terbayar. Ia tidak lagi memikirkan hidupnya yang dulu sepi. Sekarang ada orang yang menunggunya pulang, meski orang itu masih rapuh dan penuh luka. Di dalam hati Andi tumbuh satu keyakinan sederhana. Selama Emily masih mau tinggal di kontrakan kecil ini, ia akan terus menjaga dan melindunginya, apapun yang terjadi. Waktu berlalu hampir 2 bulan sejak malam hujan itu. Emily sudah jauh lebih tenang. Obat dari dokter tetap diminum setiap malam, serangan paniknya kini jarang muncul, dan ia sudah bisa tidur nyenyak sampai pagi. Rambut pirangnya yang dulu kusut kini bersih dan tergerai rapi. Wajahnya tidak lagi pucat seperti mayat berjalan, pipinya mulai ada warna merah muda alami. Andi melihat semua perubahan kecil itu setiap hari, dan setiap kali melihatnya, dadanya terasa hangat. Pagi hari jadi rutinitas baru yang menyenangkan. Andi bangun lebih dulu, membuat kopi dan roti bakar, lalu membuka jendela supaya udara segar masuk. Emily akan keluar dari kamar dengan kaos longgar dan celana pendek, rambut masih acak-acakan, lalu duduk di meja makan sambil menguap. Mereka makan bersama tanpa banyak bicara, tapi suasana sudah tidak lagi tegang. Kadang Emily mengambil pisau dan membantu mengoles selai di roti Andi. Gerakan kecil itu selalu membuat Andi tersenyum sendiri. Suatu hari Minggu, Andi memutuskan mengajak Emily keluar rumah untuk pertama kalinya setelah lama terkunci di kontrakan. Ia memilih tempat yang sepi, taman kecil di belakang masjid besar dekat rumah. Pagi itu matahari bersinar cerah tapi tidak terlalu panas. Andi membawa tikar plastik dan bekal nasi kuning bungkus. Emily memakai topi baseball milik Andi yang kebesaran, matanya disembunyikan di balik kacamata hitam murah. Mereka berjalan kaki pelan, tangan Emily memegang lengan baju Andi sepanjang jalan, takut terpisah. Di taman, mereka duduk di bawah pohon beringin besar. Andi membentangkan tikar, lalu membuka bekal. Emily langsung makan dengan lahap, bahkan meminta tambah 2 kali. Setelah makan, Emily melepas sepatunya dan berbaring di tikar, memandang langit biru di antara daun-daun. Andi duduk di sampingnya, menjaga supaya tidak ada orang aneh yang mendekat. Angin sepau-sepau menerpa wajah mereka. Untuk pertama kalinya, Emily tertawa kecil saat seekor kupu-kupu mendarat di hidungnya. Suara tawanya ringan, seperti lonceng kecil. Andi hanya memandang, tak berkedip, karena ia tahu tawa itu sangat berharga. Sejak hari itu, keluar rumah jadi kebiasaan baru. Andi sering mengajak Emily ke tempat-tempat yang tidak terlalu ramai. Pasar pagi untuk beli sayur, tepi kali kecil di belakang perumahan, atau sekadar duduk di teras sambil melihat anak-anak main bola. Emily mulai berani berjalan sendiri, tanpa selalu memegang lengan Andi. Ia juga mulai membantu memilih buah di pasar, bahkan menawar harga dengan bahasa Indonesia yang masih kaku tapi lucu. Malam hari, suasana di kontrakan berubah jadi lebih lembut. Setelah makan malam, mereka sering duduk bersama di sofa kecil sambil menonton sinetron atau film action di televisi tabung 21 inci. Emily suka sekali acara masak-masak. Matanya berbinar setiap kali melihat orang menggoreng ayam. Andi memperhatikan, lalu keesokan harinya ia membeli wajan baru dan mengajak Emily masak bersama. Hasilnya memang gosong dan terlalu asin, tapi mereka tetap menghabiskannya sambil tertawa dalam hati. Satu hal yang mulai terasa berbeda adalah sentuhan. Dulu Emily hanya mau dipeluk saat ketakutan. Sekarang ia sering memeluk Andi sendiri, kadang dari belakang saat Andi sedang mencuci piring, kadang saat mereka duduk di sofa. Andi selalu membalas pelukan itu dengan hati-hati, takut terlalu keras membuat Emily mundur lagi. Tapi Emily tidak pernah mundur. Ia bahkan mulai mencium pipi Andi setiap malam sebelum tidur, ciuman kecil dan cepat, tapi cukup membuat jantung Andi berdegup kencang sampai pagi. Suatu sore, mereka pergi ke Ancol naik kereta komuter. Andi memilih hari kerja supaya pantainya tidak terlalu penuh. Mereka duduk di pasir. Sepatu dilepas, kaki menyentuh air laut yang dingin. Matahari mulai turun, langit jadi oranye dan merah muda. Emily tiba-tiba berdiri, melepas topi dan kacamata, lalu berlari kecil ke arah ombak. Andi panik sebentar,
tapi kemudian hanya berdiri memandang. Emily berputar-putar di tepi air, rambut pirangnya berkibar ditiup angin, wajahnya terangkat ke langit. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar bebas. Saat matahari hampir tenggelam, Emily kembali mendekati Andi. Baju dan rambutnya basah karena ombak, tapi ia tersenyum lebar, giginya putih berkilau. Ia mendekat sangat pelan, lalu memeluk Andi dari depan, kepalanya bersandar di dada Andi. Andi memeluknya balik, tangannya mengelus punggung Emily yang basah. Mereka berdiri begitu saja sampai langit gelap dan lampu-lampu pantai mulai menyala. Di perjalanan pulang naik kereta, Emily tidur di pundak Andi. Kepalanya bergoyang-goyang setiap kereta berhenti, tapi ia tidak pernah terbangun. Andi memegang tas mereka dengan satu tangan, sementara tangan satunya melingkar di pundak Emily supaya ia tidak jatuh. Di dalam kereta yang penuh dan berisik, Andi merasa dunia hanya berisi mereka berdua. Sampai di kontrakan, Andi menggendong Emily yang masih setengah tidur ke kamar. Ia meletakkan tubuh Emily di ranjang, menutupi dengan selimut, lalu duduk di lantai samping ranjang. Emily membuka mata sedikit, lalu mengulurkan tangan mencari tangan Andi. Andi menggenggamnya erat. Malam itu mereka tertidur sambil saling bergandengan tangan, jari-jari mereka saling terkait sampai pagi. Andi tahu perasaan di dadanya sudah bukan lagi sekadar kasihan atau tanggung jawab. Setiap kali melihat Emily tersenyum, setiap kali Emily memeluknya tanpa takut, hatinya seperti dipenuhi cahaya baru. Ia tidak pernah membayangkan bisa merasakan hal ini, terutama kepada wanita bule cantik yang dulu ia temukan basah dan ketakutan di pinggir jalan. Tapi sekarang, setiap detik bersamanya terasa seperti hadiah. Dan tanpa disadari, benih kecil yang ditanam malam hujan itu sudah mulai tumbuh menjadi cinta yang nyata. Pelan tapi pasti, di antara dua orang yang sama-sama pernah merasa dunia sudah tidak lagi punya tempat untuk mereka. Hari-hari yang tenang tiba-tiba berakhir pada suatu sore di awal bulan kelima. Andi sedang mengantar penumpang ke Bandara Soekarno-Hatta, perjalanan yang cukup jauh dan membutuhkan waktu hampir 2 jam pulang pergi. Sebelum pergi, ia memastikan semua pintu terkunci, jendela ditutup rapat, dan lampu sensor menyala. Emily mengangguk kecil saat Andi mencium keningnya, lalu ia kembali duduk di sofa dengan buku gambar yang baru dibeli Andi minggu lalu. Ia suka menggambar bunga dan laut dengan pensil warna. Saat Andi masih di jalan tol, ponselnya bergetar terus. Nomor tetangga sebelah kontrakan menelepon berkali-kali. Andi langsung menepi, mengangkat telepon dengan tangan gemetar. Tetangga hanya bilang satu kalimat. Ada 2 mobil hitam memarkir di gang dan beberapa pria besar sedang mengetuk-ngetuk pintu kontrakan Andi dengan keras. Andi langsung memutar balik mobil, melanggar aturan tol, dan ngebut sekuat mungkin. Jantungnya berdegup sampai terasa mau pecah. Di tengah jalan, ia mendapat pesan foto dari tetangga. Pintu depan kontrakan sudah jebol, jendela pecah, dan beberapa orang terlihat masuk ke dalam rumah. Andi menekan gas lebih dalam lagi. Ia tidak peduli tilang atau kecelakaan. Yang ada di kepalanya hanya wajah Emily sendirian menghadapi orang-orang itu. Saat sampai di gang, pemandangan sudah kacau. 2 mobil hitam masih terparkir miring. Pintu kontrakan terbuka lebar, dan beberapa tetangga berdiri jauh-jauh sambil memegang ponsel. Andi langsung lompat dari mobil tanpa mematikan mesin. Ia berlari masuk rumah. Ruang tamu berantakan total. Sofa terbalik, meja pecah, buku-buku berserakan. Di dapur, ia melihat darah di lantai keramik. Tidak banyak, tapi cukup membuat kakinya lemas. Emily tidak ada di mana-mana. Andi berlari keluar lagi, melihat ke gang belakang. Di sana ia melihat jejak kaki sepatu besar di tanah basah, menuju ke arah kali kecil yang jarang dilalui orang. Ia langsung mengikuti jejak itu sambil berteriak nama Emily dalam hati. Setelah berlari hampir 200 meter, ia melihat mereka. 3 pria besar sedang menyeret Emily ke dalam mobil sedan hitam yang mesinnya sudah menyala. Emily berusaha melawan, tangannya menggaruk dan menendang, tapi tenaganya terlalu kecil. Wajahnya pucat, ada darah mengalir dari sudut bibirnya. Andi tidak berpikir lagi. Ia langsung berlari mendekat, mengambil kayu triplek yang tergeletak di pinggir kali, lalu memukul punggung orang yang paling dekat dengannya sekuat tenaga. Orang itu terhuyung, melepas Emily. Andi terus memukul lagi, kali ini ke arah kepala. 2 orang lain langsung menyerang balik. Pukulan mendarat di perut dan wajah Andi,
tapi ia tidak merasakan sakit. Ia hanya terus melawan, menendang, dan memukul sampai salah satu dari mereka jatuh. Emily yang sudah terlepas berlari ke arah Andi, memeluk pinggangnya dari belakang supaya Andi tidak dikeroyok lagi. Saat itu tetangga-tetangga mulai berdatangan membawa kayu dan batu. Melihat jumlah orang semakin banyak, ketiga pria itu langsung masuk mobil dan kabur dengan kecepatan tinggi. Andi dan Emily jatuh ke tanah. Napas tersengal, badan penuh luka dan memar. Polisi datang 15 menit kemudian. Mereka memotret tempat kejadian, mengambil keterangan tetangga, dan membawa Andi serta Emily ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa. Andi hanya luka ringan, bibir pecah, memar di perut, dan luka gores di tangan. Tapi Emily lebih parah. Lengannya terkilir, ada memar besar di pipi, dan lukanya di bibir butuh jahitan kecil. Dokter memberi obat penghilang rasa sakit dan menyarankan rawat inap semalam untuk observasi. Malam itu mereka berdua tidur di kamar rawat yang sama, tempat tidur berdampingan. Emily terus memegang tangan Andi meski sudah diberi obat tidur. Andi tidak bisa tidur. Ia hanya memandang langit-langit rumah sakit sambil berpikir, kontrakan sudah tidak aman lagi. Pagi harinya, sebelum keluar dari rumah sakit, Andi membuat keputusan besar. Ia menelepon adiknya di Semarang, meminta izin membawa Emily ke kampung halaman mereka di desa kecil dekat Ungaran, Jawa Tengah. Adiknya setuju, bahkan senang kakaknya akhirnya membawa seseorang ke rumah orang tua yang sudah lama kosong. Perjalanan ke Ungaran memakan waktu hampir 10 jam naik bus malam. Andi membawa 2 tas besar berisi pakaian mereka dan sedikit barang penting. Emily duduk di samping Andi sepanjang perjalanan, kepalanya bersandar di pundak, tangannya tidak pernah lepas dari genggaman Andi. Di tengah jalan, ia tertidur lelap, mungkin karena obat dan kelelahan. Sampai di desa pagi-pagi sekali. Rumah orang tua Andi masih berdiri kokoh, meski sudah agak reot. Halaman luas, ada pohon mangga besar di depan, dan sawah hijau mengelilingi. Udara dingin dan segar langsung menyambut mereka. Adik Andi, Rina, sudah menunggu di teras dengan suami dan 2 anak kecilnya. Mereka langsung memeluk Andi, lalu memandang Emily dengan rasa ingin tahu tapi tetap ramah. Hari pertama di desa, Emily banyak diam. Ia duduk di kursi kayu di teras, memandang sawah dan gunung di kejauhan. Tapi anak-anak kecil Rina langsung mendekat, memberi bunga kamboja dan mengajak main petak umpet. Emily yang biasanya takut orang asing perlahan tersenyum, bahkan ikut berlari kecil di halaman. Andi memandang dari kejauhan, dadanya penuh rasa lega. Malam hari, mereka tidur di kamar orang tua Andi yang masih berisi ranjang kayu jati tua. Emily langsung memeluk Andi begitu lampu dimatikan. Tubuhnya masih sedikit gemetar mengingat kejadian kemarin, tapi pelukannya jauh lebih erat dari biasanya. Andi membalas pelukan itu, mencium kening Emily berkali-kali sampai napasnya teratur dan ia tertidur. Di desa yang sunyi itu, jauh dari Jakarta, jauh dari mobil hitam dan ancaman, Andi tahu mereka masih belum sepenuhnya aman. Tapi setidaknya, untuk sementara, mereka punya tempat untuk bernapas lega. Dan di pelukannya malam itu, Andi berjanji dalam hati, apapun yang terjadi nanti, ia tidak akan pernah membiarkan orang-orang itu menyentuh Emily lagi. Hampir 3 bulan mereka tinggal di desa dekat Ungaran. Rumah kayu tua itu sekarang terasa hidup kembali. Pagi dimulai dengan suara ayam berkokok dan aroma nasi liwet yang dimasak Rina. Emily bangun lebih pagi dari sebelumnya, membantu menyalakan tungku kayu, mengambil air dari sumur, bahkan ikut menjemur padi di halaman. Kulitnya yang dulu putih pucat sekarang agak kecoklatan karena matahari sawah. Rambut pirangnya sering diikat cepol sederhana dengan karet gelang. Ia sudah tidak lagi takut suara petasan anak-anak tetangga atau anjing yang menggonggong tiba-tiba. Andi kembali bekerja, tapi kali ini hanya jadi tukang ojek desa dan membantu saudara di sawah. Penghasilannya jauh lebih kecil daripada di Jakarta, tapi hidup di desa murah dan tenang. Ia tidak lagi harus melihat ke belakang setiap kali keluar rumah. Mobil hitam tidak pernah muncul lagi. Polisi di Jakarta pernah menghubungi sekali, bilang salah satu pelaku sudah ditangkap, tapi 2 lainnya masih buron. Andi hanya mengangguk di telepon, lalu mematikan ponsel. Ia tidak mau Emily tahu dan ketakutan lagi. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam di belakang gunung, Andi dan Emily berjalan pulang dari sawah. Kaki mereka penuh lumpur,
baju basah keringat, tapi wajah mereka sama-sama tersenyum. Emily membawa keranjang berisi kangkung segar yang baru dicabut. Andi membawa cangkul di pundak. Mereka berjalan berdampingan di pematang sawah yang sempit, sesekali saling pandang lalu cepat menunduk karena malu. Di rumah, setelah mandi dan makan malam, anak-anak Rina sudah tidur. Rina dan suaminya pergi ke rumah tetangga untuk acara yasinan. Tinggal Andi dan Emily sendirian di ruang tengah. Lampu neon kecil menyala terang. Andi duduk di kursi kayu, memandang Emily yang sedang menyisir rambut panjangnya di depan cermin kecil. Rambut itu sudah lebih sehat, berkilau alami, tidak lagi kusut seperti dulu. Emily selesai menyisir, lalu berjalan mendekati Andi. Ia duduk di lantai, tepat di depan kaki Andi, lalu meletakkan kepalanya di pangkuan Andi. Andi langsung mengelus rambut itu pelan-pelan, jari-jarinya menyisir lembut. Mereka diam lama, hanya ada suara kipas angin dan jangkrik di luar. Malam itu Andi merasa ada yang berbeda. Emily tidak lagi gemetar saat disentuh. Ia bahkan sering memulai pelukan lebih dulu. Andi tahu saatnya sudah tiba. Ia sudah menabung selama 2 bulan terakhir, menjual gelang emas peninggalan ibunya di toko emas kota. Uangnya cukup untuk membeli sesuatu yang sudah lama ia rencanakan. Keesokan harinya, Andi pamit ke kota sendirian dengan alasan beli spare part motor. Ia naik angkot ke Semarang, masuk ke toko perhiasan kecil di daerah Johar, lalu membeli cincin emas putih sederhana dengan batu kecil di tengah. Harganya hampir habiskan semua tabungannya, tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin Emily tahu bahwa ia serius. Malamnya, setelah makan malam, Andi mengajak Emily jalan ke belakang rumah. Di sana ada kebun kecil dengan pohon pisang dan bunga kamboja. Bulan purnama bersinar terang, tidak perlu lampu senter. Andi membawa tikar anyaman, membentangkannya di tanah, lalu duduk. Emily duduk di sebelahnya, kepala bersandar di pundak Andi seperti biasa. Mereka diam menikmati angin malam yang sejuk. Andi mengambil napas dalam-dalam berkali-kali. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengeluarkan kotak beludru kecil dari saku celana, lalu membukanya di depan Emily. Cincin itu berkilau terkena cahaya bulan. Emily langsung menutup mulut dengan kedua tangan, matanya membesar. Andi mengambil tangan kiri Emily, lalu memasangkan cincin itu di jari manisnya. Pas sekali. Emily memandang cincin itu lama, lalu memandang Andi. Air matanya jatuh tanpa suara. Andi mengusap air mata itu dengan ibu jarinya, lalu memeluk Emily erat-erat. Emily membalas pelukan itu lebih kuat dari biasanya, kepalanya terkubur di dada Andi. Mereka duduk begitu sampai larut malam. Emily terus memandang cincin di jarinya, sesekali mengangkat tangan ke arah bulan untuk melihat kilauannya. Andi hanya memandang wajah Emily yang sekarang penuh bahagia. Ia tahu Emily masih punya luka dalam, masih minum obat setiap malam, masih kadang terbangun karena mimpi buruk. Tapi ia juga tahu Emily sudah memilih untuk tetap di sisinya. Beberapa hari kemudian, mereka mengadakan acara sederhana di rumah. Hanya keluarga dekat dan tetangga sekitar. Andi meminjam beskap tua milik bapaknya. Emily memakai kebaya putih sederhana yang dijahit Ibu Rina dalam waktu 3 hari. Acara akad nikah dilakukan di ruang tamu, dengan penghulu dari desa sebelah. Emily mengenakan jilbab putih tipis yang menutupi rambut pirangnya, tapi wajahnya tetap terlihat cantik. Saat ijab kabul, tangan Andi gemetar, tapi ia berhasil mengucapkan kata-kata itu dengan jelas. Setelah akad, mereka makan bersama di halaman. Menu sederhana, nasi kuning, ayam goreng, telur pindang, dan kue basah. Anak-anak kecil berlarian, orang dewasa tertawa, musik dari tape recorder tua mengalun pelan. Emily duduk di samping Andi sepanjang acara, tangannya tidak pernah lepas dari genggaman Andi. Malam itu, untuk pertama kalinya, Emily tidur di kamar yang sama dengan Andi tanpa rasa takut atau ragu. Keesokan harinya, mereka pindah ke kamar kecil di samping rumah yang sudah direnovasi sedikit oleh saudara Andi. Kamar itu sekarang punya ranjang baru, lemari kecil, dan jendela yang menghadap sawah. Emily menempelkan foto mereka berdua di dinding, foto yang diambil pakai ponsel Rina saat akad. Di foto itu, Emily tersenyum lebar, mata birunya berbinar, sementara Andi memandangnya penuh cinta. Hidup mereka sekarang resmi jadi suami istri. Andi tahu perjalanan masih panjang.
Masih ada ancaman yang belum hilang sepenuhnya. Masih ada masa lalu Emily yang kadang muncul di mimpi buruknya. Tapi dengan cincin sederhana di jari Emily dan janji yang sudah diucapkan di depan keluarga, Andi merasa cukup kuat menghadapi apapun. Mereka sudah saling memiliki, dan itu sudah lebih dari cukup untuk melanjutkan hari-hari berikutnya dengan tenang. Pernikahan besar diadakan 1 bulan setelah akad nikah di desa. Andi dan Emily memutuskan mengadakan resepsi yang lebih meriah supaya keluarga Emily dari Amerika bisa hadir. Emily akhirnya berani menghubungi orang tuanya lewat video call. Ayah dan ibunya terkejut mendengar semua cerita. Tapi setelah melihat wajah putri mereka yang sudah jauh lebih sehat dan bahagia, mereka langsung setuju datang ke Indonesia. Hari resepsi dipilih pada hari Sabtu di pertengahan musim kemarau. Tempatnya di halaman rumah desa yang diperluas dengan tenda besar berwarna putih dan biru. Undangan sekitar 200 orang. Keluarga besar Andi, tetangga desa, teman-teman lama Andi dari Jakarta, dan beberapa kerabat Emily yang datang dari Amerika. Rina dan para tetangga membantu menyiapkan segalanya sejak seminggu sebelumnya. Pagi hari, rumah ramai sekali. Para wanita sibuk menata meja dan kursi plastik, memasak di dapur besar darurat di belakang rumah. Bau rendang, opor ayam, dan sambal goreng ati memenuhi udara. Andi bangun sejak jam 3 pagi, mandi, lalu memakai beskap hitam lengkap dengan belangkon yang sudah disiapkan. Badannya agak gemetar karena nervous. Tapi setiap kali melihat Emily dari kejauhan, ia langsung tenang kembali. Emily dirias di kamar oleh penata rias dari Salatiga. Ia memakai kebaya modern warna putih gading dengan detail sulaman emas dan rok batik coklat tua. Rambut pirangnya ditata sanggul rendah dengan hiasan bunga melati segar. Jilbab tipis tidak dipakai kali ini, karena orang tuanya ingin melihat putri mereka apa adanya. Saat Emily keluar kamar, semua orang yang ada di teras langsung diam. Ia cantik sekali, seperti boneka hidup yang baru turun dari majalah pernikahan. Orang tua Emily tiba 2 hari sebelumnya. Ayahnya, Richard, pria tinggi berambut abu-abu dengan jas rapi. Ibunya, Mrs. Laura, memakai dress panjang warna biru muda dan topi lebar. Mereka langsung memeluk Emily lama sekali di Bandara Semarang. Air mata mereka jatuh melihat anaknya yang dulu hilang kini sudah kembali dengan wajah penuh harapan. Acara dimulai jam 10 pagi. Tamu sudah mulai berdatangan. Ada sound system besar yang dipinjam dari kota, memutar lagu-lagu campur sari dan pop Indonesia. Anak-anak kecil berlarian memakai baju baru. Orang tua duduk mengobrol sambil minum es teh manis. Andi berdiri di pintu gerbang menyambut tamu satu persatu, tangannya sibuk menyalami dan tersenyum lebar. Saat pengantin masuk, musik langsung berganti ke lagu Cinta dari Vina Panduwinata versi instrumental. Andi dan Emily berjalan pelan dari arah rumah, menuju pelaminan kecil yang dihias janur kuning dan bunga mawar putih. Andi memakai beskap lengkap dengan keris. Emily memegang lengan Andi erat-erat sambil tersenyum ke semua tamu. Sorak-sorai dan tepuk tangan langsung menggema. Beberapa tamu wanita terlihat menyeka air mata. Di pelaminan, mereka duduk berdampingan. Richard dan Mrs. Laura duduk di kursi khusus di samping. Mereka tersenyum terus sejak tadi, bahkan Richard sampai melepas jasnya karena kepanasan tapi tetap bahagia. Acara adat Jawa singkat dilakukan. Sungkeman ke orang tua Andi, yang diwakili foto karena sudah meninggal, dan ke orang tua Emily. Emily melakukannya dengan sopan, tangannya gemetar sedikit tapi ia tetap tenang. Makan siang disajikan prasmanan. Menu lengkap, nasi kuning, ayam bakar, perkedel, telur balado, tumis kangkung, sambal goreng krecek, dan es cendol untuk minum. Tamu makan dengan lahap. Anak-anak berebut kue apem dan klepon di meja dessert. Musik tetap mengalun. Sesekali ada teman Andi yang naik panggung nyanyi lagu dangdut atau lagu barat. Sore hari, acara foto-foto. Semua keluarga besar naik ke pelaminan bergantian. Emily dan Andi tersenyum sampai pipi pegal. Richard memeluk Andi erat-erat saat foto berdua, lalu berbisik sesuatu yang membuat Andi mengangguk berkali-kali dengan mata berkaca-kaca. Mrs. Laura memeluk Emily lama sekali, tangannya mengelus punggung putrinya tanpa henti. Malam hari, acara dilanjutkan dengan tari-tarian kecil. Beberapa remaja desa menari gambyong, lalu anak-anak menampilkan tari topeng ireng. Emily yang tadinya hanya menonton, akhirnya ditarik Rina,
untuk ikut menari poco-poco bersama ibu-ibu. Ia tertawa lepas, tangannya di atas kepala, kakinya mengikuti irama meski agak kaku. Andi hanya berdiri di pinggir, memandang istrinya yang sekarang berputar-putar di bawah lampu warna-warni dengan wajah penuh kebahagiaan. Puncak acara adalah pemotongan tumpeng. Andi dan Emily memotong tumpeng besar bersama, lalu suap-suapan nasi kuning ke mulut masing-masing. Tamu bertepuk tangan keras. Setelah itu, kue tart 3 tingkat dipotong dan dibagi-bagikan. Emily mendapat potongan pertama, ia langsung memberikannya ke Andi dengan senyum lebar. Acara selesai jam 10 malam. Tamu mulai pulang perlahan. Keluarga Emily menginap di hotel kecil di kota. Mereka pamit dengan pelukan hangat. Richard menepuk pundak Andi sekali lagi sebelum naik mobil. Mrs. Laura mencium pipi Emily berkali-kali sampai mobil benar-benar pergi. Saat hanya tinggal keluarga dekat, Andi dan Emily duduk di pelaminan yang sudah sepi. Lampu-lampu tenda masih menyala, tapi musik sudah dimatikan. Emily bersandar di pundak Andi, tangannya memainkan cincin kawin di jari Andi. Mereka diam menikmati angin malam yang mulai dingin. Di kejauhan, suara jangkrik dan kodok sawah terdengar jelas. Malam itu, setelah semua lampu dimatikan dan rumah kembali sunyi, Andi menggendong Emily masuk ke kamar pengantin yang sudah dihias kelambu putih dan taburan bunga melati di atas ranjang. Ia menurunkan Emily pelan, lalu mereka berbaring berdampingan. Emily memeluk Andi erat-erat, kepalanya di dada Andi, mendengarkan detak jantung yang sekarang resmi menjadi miliknya selamanya. Hari pernikahan itu berakhir dengan tenang, penuh kehangatan, dan janji tanpa kata bahwa mereka akan menjalani sisa hidup bersama, apapun yang akan datang. Setelah resepsi, Andi dan Emily pindah ke rumah kecil yang dibangun di belakang rumah orang tua Andi. Rumah itu sederhana, 2 kamar tidur, ruang tamu kecil, dapur, dan kamar mandi dengan kloset duduk. Dindingnya bata putih, lantainya keramik putih mengkilap, atap genteng biasa. Richard diam-diam memberi uang cukup banyak untuk membangun dan melengkapi rumah itu. Andi sempat menolak, tapi akhirnya menerima karena tahu itu untuk kebahagiaan Emily. Hari-hari pertama di rumah baru terasa aneh sekaligus menyenangkan. Emily sibuk menata perabotan, sprei baru warna biru muda, gorden bunga-bunga kecil, rak piring kayu, dan foto pernikahan mereka ditempel di dinding ruang tamu. Andi setiap pagi tetap membantu di sawah, sore hari jadi ojek desa, malam hari pulang dengan membawa ikan segar atau sayur dari tetangga. Emily menyambut di pintu dengan senyum lebar, langsung memeluk Andi meski bajunya bau keringat dan lumpur. Emily mulai belajar masak makanan Indonesia dengan serius. Ia ikut Rina setiap pagi ke dapur besar, mencatat resep di buku kecil. Hasilnya kadang terlalu asin atau terlalu pedas. Tapi Andi selalu menghabiskan piringnya sampai bersih sambil mengacungkan jempol. Emily senang sekali sampai berulang kali mencium pipi Andi sebagai hadiah. 2 bulan setelah menikah, Emily mulai merasa aneh. Pagi-pagi sering mual, perut terasa penuh, dan makanan favoritnya tiba-tiba terasa tidak enak. Andi panik melihat Emily lari ke kamar mandi berkali-kali. Ia langsung mengajak ke dokter kandungan di kota Salatiga. Di sana, setelah cek darah dan USG kecil, dokter tersenyum lebar dan mengucapkan selamat, Emily hamil 6 minggu. Pulang dari dokter, Emily hanya diam di dalam mobil. Tangan kanannya terus memegang perut yang masih rata. Matanya berkaca-kaca. Andi memegang tangan kirinya sepanjang perjalanan, takut Emily teringat trauma masa lalu. Sampai rumah, Emily langsung masuk kamar dan berbaring. Andi duduk di samping ranjang, mengelus rambut istrinya pelan-pelan sampai Emily tertidur. Malam itu Emily terbangun menangis. Ia memeluk Andi erat-erat, badannya gemetar. Andi tahu Emily takut. Dulu, saat masih bersama Mark, Emily pernah hamil tapi keguguran karena kecelakaan yang sama yang merenggut nyawa tunangannya. Sejak itu, ia selalu merasa tubuhnya tidak akan pernah bisa mengandung lagi. Andi hanya memeluk lebih erat, membiarkan Emily menangis sampai puas, lalu mengusap air matanya dan mencium keningnya berkali-kali. Sejak tahu hamil, Andi jadi lebih hati-hati. Ia tidak lagi mengizinkan Emily mengangkat galon atau mencuci pakaian berat. Setiap pagi ia membuat jus buah, merebus telur rebus, dan memotong pepaya kecil-kecil. Emily protes karena merasa dimanjakan terlalu berlebihan, tapi diam-diam ia senang. Ia mulai membaca buku kehamilan yang dibelikan Rina,
mencatat jadwal makan dan vitamin, dan setiap malam meletakkan tangan Andi di perutnya meski belum ada apa-apa yang terasa. Perut Emily mulai membesar di bulan keempat. Ia memakai baju hamil longgar yang dijahit sendiri oleh Ibu Rina. Kulitnya semakin bersih dan bercahaya, rambut pirangnya tebal dan mengkilap. Kadang ia berdiri di depan cermin kamar, mengangkat baju sedikit, lalu tersenyum melihat tonjolan kecil di perutnya. Andi selalu mengintip dari pintu, lalu masuk dan memeluk dari belakang, mencium leher Emily sambil mengelus perut itu pelan-pelan. Emily juga mulai kerja kecil dari rumah. Ia membuka kelas bahasa Inggris online untuk anak-anak sekolah di kota. Muridnya tidak banyak, tapi cukup untuk beli popok dan susu nanti. Andi bangga sekali melihat Emily duduk di depan laptop dengan headset. Tersenyum lebar saat murid-muridnya mengucapkan, "Good morning, Miss Emily," dengan aksen lucu. Sore hari jadi waktu favorit mereka. Andi pulang dari sawah, langsung mandi, lalu mereka duduk di teras depan sambil minum teh hangat. Emily sering menyanyi pelan lagu-lagu anak Inggris sambil mengelus perut. Kadang bayi menendang kecil, dan Emily langsung menggenggam tangan Andi untuk merasakan. Andi selalu tersenyum lebar. Matanya berbinar melihat gerakan kecil di bawah kulit perut Emily. Suatu malam, saat hujan turun deras seperti malam pertama mereka bertemu, Emily terbangun karena mimpi buruk lagi. Ia menangis keras, tangannya memukul-mukul dada sendiri. Andi langsung memeluk, menepuk punggungnya pelan sampai tenang. Setelah itu Emily meminta Andi bernyanyi. Andi yang tidak pandai bernyanyi akhirnya mengeluarkan suara fals menyanyikan Nina Bobo. Emily tertawa di antara air mata, lalu tertidur kembali dengan kepala di dada Andi. Hari demi hari berlalu dengan tenang. Perut Emily semakin besar, langkahnya mulai pelan dan hati-hati. Andi membuat ayunan kecil dari kayu di teras, tempat Emily sering duduk sambil menggoyang kaki. Ia juga membelikan kipas angin baru supaya Emily tidak kepanasan. Malam hari mereka tidur saling berpelukan, tangan Andi selalu di atas perut Emily, merasakan tendangan kecil yang semakin kuat. Di dalam rumah kecil itu, di tengah sawah hijau dan suara kodok malam, mereka membangun dunia baru. Dunia yang dulu hanya mimpi bagi Andi yang hidup sendiri, dan dunia yang dulu hilang bagi Emily yang pernah hancur. Sekarang, dengan bayi yang tumbuh di dalam perut Emily, mereka tahu bahwa hidup mereka sudah lengkap. Mereka hanya perlu menjaga dan merawatnya dengan cinta yang sama, seperti saat Andi pertama kali membawa Emily keluar dari hujan. Bulan ke-9 tiba lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Perut Emily sudah sangat besar, berjalan harus pelan-pelan sambil memegang pinggang. Ia masih tetap ceria, tapi sering duduk lama di ayunan teras karena kaki bengkak dan punggung pegal. Andi berhenti jadi ojek sejak minggu ke-36. Ia hanya membantu di sawah sampai siang, lalu pulang untuk menemani Emily. Ia takut istrinya kesulitan sendiri. Malam-malam terasa panjang. Emily sering terbangun karena bayi menendang keras, atau karena sulit mencari posisi nyaman. Andi selalu bangun lebih dulu, mengambil bantal tambahan, memijat kaki Emily, atau membuat teh jahe hangat. Kadang mereka hanya duduk di ranjang sampai subuh. Tangan Andi di atas perut Emily, merasakan gerakan bayi yang sudah sangat aktif. Mereka tahu sebentar lagi rumah kecil ini akan ramai dengan tangisan bayi. Tanggal perkiraan lahir adalah 12 Oktober. Sejak awal bulan, tas perlengkapan bayi dan baju bersalin sudah disiapkan di dekat pintu. Andi membersihkan motor setiap hari supaya siap berangkat kapan saja. Rina menyiapkan kamar tamu untuk membantu nanti malam. Semua orang di desa sudah tahu, banyak yang datang membawa telur ayam kampung dan pisang mas untuk Emily. Tanggal 8 Oktober malam, hujan turun deras lagi, persis seperti malam pertama Andi menemukan Emily. Petir menyambar-nyambar, angin kencang menggoyang genteng. Emily terbangun jam 2 pagi karena sakit di perut bagian bawah. Awalnya ia pikir hanya kram biasa, tapi sakitnya datang setiap 5 menit sekali dan semakin kuat. Ia membangunkan Andi dengan pelan. Andi langsung meloncat dari ranjang, menyalakan semua lampu, lalu membawa tas dan membantu Emily memakai baju hangat. Hujan masih deras. Jalan menuju rumah sakit di Salatiga berjarak hampir 1 jam. Andi menelpon Rina, lalu menggendong Emily ke motor. Rina dan suaminya mengikuti dengan mobil tetangga. Andi menutupi Emily dengan jas hujan besar, memeluk istrinya erat-erat sepanjang perjalanan. Jalan licin, ban motor beberapa kali selip,
Tapi Andi tetap fokus. Emily hanya menahan sakit, kepalanya bersandar di punggung Andi, tangannya mencengkeram baju suaminya. Sampai di rumah sakit jam 3 lewat. Bidan langsung membawa Emily ke ruang bersalin. Andi menunggu di luar, mondar-mandir di koridor yang dingin. Ia tidak bisa duduk tenang. Setiap mendengar suara Emily dari dalam, jantungnya seperti mau copot. Rina datang membawa termos air panas dan handuk, tapi Andi hanya menggeleng setiap ditawari minum. Proses berlangsung hampir 4 jam. Pukul 6.47 pagi, tangisan bayi pertama kali terdengar. Andi langsung berlari ke pintu, matanya basah sebelum melihat apa-apa. Perawat keluar membawa bayi kecil yang masih merah dan berlumur darah, lalu menyerahkan ke pelukan Andi. Bayi perempuan, berat 3,2 kg, rambutnya pirang tipis, mata masih tertutup, tapi hidung dan bibirnya mirip Emily banget. Andi memandang bayi itu lama sekali. Air matanya jatuh ke pipi bayi tanpa bisa ditahan. Ia masuk ke ruangan, mendekati Emily yang sudah lelah terbaring di ranjang. Emily membuka mata, tersenyum lemah, lalu mengulurkan tangan. Andi meletakkan bayi di dada Emily. Emily mencium kening anaknya berkali-kali, air matanya bercampur keringat dan kebahagiaan. Mereka menamai bayi itu Sarah Putri. Sarah dari bahasa Ibrani yang artinya putri. Putri karena Andi ingin anaknya selalu merasa seperti putri di rumah kecil mereka. Hari-hari pertama di rumah sakit penuh kunjungan. Orang tua Emily datang langsung dari bandara, membawa koper penuh baju bayi dan mainan. Mrs. Laura menangis melihat cucunya, Mr. Richard memeluk Andi lama sekali tanpa bicara. Rina dan keluarga besar datang bergantian, membawa nasi kuning dan ayam ingkung sebagai tanda syukur. Pulang ke desa dilakukan hari kelima. Rumah kecil sudah dihias balon pink dan spanduk kecil bertulisan, "Selamat datang Sarah Putri." Ayunan di teras diganti dengan ayunan bayi dari kain. Emily duduk di kursi roda sementara Andi menggendong Sarah dengan hati-hati. Begitu sampai di halaman, tetangga langsung bertepuk tangan dan meniup trompet kecil. Malam pertama di rumah, Sarah tidur di boks samping ranjang orang tuanya. Emily masih lemah, tapi ia bersikeras menyusui sendiri. Andi membantu mengangkat bayi setiap 2 jam sekali. Mereka tidur sebentar-sebentar, tapi setiap kali Sarah menggeliat atau menangis kecil, mereka langsung bangun bersama. Wajah mereka lelah, tapi mata mereka penuh cinta. Pagi hari, sinar matahari masuk lewat jendela kamar. Andi membuka pintu depan, membiarkan udara segar masuk. Emily duduk di ranjang dengan Sarah di pangkuannya, menyusui pelan-pelan. Andi kembali ke kamar, duduk di samping mereka, lalu memeluk istri dan anaknya dari samping. Sarah sudah kenyang, mata birunya terbuka lebar, menatap ayahnya dengan polos. Di luar, sawah hijau bergoyang ditiup angin, ayam berkokok, dan anak-anak mulai bermain di jalan tanah. Di dalam rumah kecil itu, keluarga kecil mereka akhirnya lengkap. Andi mencium kening Emily, lalu kening Sarah. Emily bersandar di pundak suaminya, tangannya menggenggam tangan Andi erat-erat. Mereka tahu perjalanan masih panjang. Masih akan ada malam-malam susah, tangisan bayi, biaya yang besar, dan mungkin masa lalu yang kadang muncul lagi. Tapi pagi itu, dengan sinar matahari yang hangat dan napas kecil Sarah di antara mereka tahu satu hal pasti. Cinta yang dimulai dari malam hujan deras itu sudah berhasil menyelamatkan bukan hanya 1, tapi 3 nyawa sekaligus. Dan di ujung cerita ini, layar perlahan memudar menjadi hitam, hanya tersisa suara tawa kecil Sarah dan angin sawah yang berdesir pelan. Video selesai.